Pernah nggak sih kalian merasa penasaran, kenapa kebanyakan orang pintar di Indonesia datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas? Nah, hari ini kita akan membahas fenomena ini secara mendalam. Kenapa latar belakang ekonomi bisa memengaruhi tingkat kecerdasan dan prestasi seseorang? Apakah benar bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih baik hanya dimiliki oleh mereka yang berkecukupan? Kita akan mengupas berbagai faktor yang berperan, dari kualitas pendidikan hingga dukungan keluarga. Ini bukan sekadar stereotip, tapi fenomena yang bisa dijelaskan dengan data dan analisis. Jadi, tetap di sini dan pastikan kalian sudah subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Pernah nggak sih kalian merasa penasaran, kenapa kebanyakan orang pintar di Indonesia datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas? Ini bukan hanya kebetulan, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi fenomena ini. Di video ini, kita akan mengupas tuntas penyebabnya dan mencari tahu bagaimana kita bisa mengubah keadaan agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pintar dan sukses. Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Salah satu alasan utama mengapa orang pintar lebih sering lahir dari kalangan ekonomi menengah ke atas adalah akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas. Sekolah-sekolah dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan kurikulum yang baik seringkali berlokasi di daerah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Orang tua dari kalangan menengah ke atas memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah ini. Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mencapai prestasi akademik yang tinggi. Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas biasanya memiliki sumber daya untuk memberikan dukungan tambahan, seperti les privat, buku-buku tambahan, dan akses ke teknologi. Dukungan ini sangat penting dalam membantu anak-anak memahami pelajaran dan mengembangkan minat mereka. Di lingkungan yang kaya dengan sumber daya, anak-anak dapat belajar lebih efektif dan mengatasi kesulitan belajar dengan lebih mudah. Dukungan ini seringkali tidak tersedia bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Lingkungan rumah juga memainkan peran besar dalam perkembangan anak. Keluarga dari kalangan menengah ke atas biasanya mampu menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Mereka memiliki ruang belajar yang nyaman, akses ke internet, dan waktu luang yang cukup untuk fokus pada pendidikan. Selain itu, orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, memberikan bimbingan, dan mendorong mereka untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Semua faktor ini berkontribusi pada keberhasilan akademik anak. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi kesehatan dan nutrisi anak, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Anak-anak dari keluarga menengah ke atas cenderung memiliki akses yang lebih baik ke makanan bergizi dan perawatan kesehatan yang memadai. Nutrisi yang baik dan kesehatan yang optimal penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali menghadapi masalah kesehatan dan kekurangan gizi yang dapat menghambat perkembangan kognitif mereka. Selain faktor ekonomi dan pendidikan, ada juga faktor sosial yang berperan. Anak-anak dari kalangan menengah ke atas seringkali tumbuh dalam lingkungan sosial yang mendorong prestasi dan keberhasilan. Mereka memiliki role model yang sukses dan terinspirasi untuk mengikuti jejak mereka. Lingkungan sosial yang positif dan suportif membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dan motivasi untuk belajar. Ini sangat kontras dengan anak-anak dari lingkungan berpenghasilan rendah yang mungkin kurang mendapatkan dukungan sosial yang sama. Namun, bukan berarti anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah tidak bisa mencapai prestasi tinggi. Banyak contoh anak-anak yang berhasil meskipun datang dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan. Kuncinya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengakses pendidikan berkualitas dan dukungan yang mereka butuhkan. Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas sekolah-sekolah di daerah kurang mampu adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kesenjangan ini. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi semua anak. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi,
memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan anggaran pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah berkualitas di daerah terpencil, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, masyarakat juga perlu mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak. Teknologi juga bisa menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Dengan penggunaan teknologi, pendidikan berkualitas bisa diakses oleh lebih banyak anak, bahkan di daerah-daerah terpencil. Misalnya, program pembelajaran online dan kelas virtual memungkinkan anak-anak belajar dari guru-guru terbaik tanpa harus pindah ke kota besar. Teknologi juga memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Selain meningkatkan akses pendidikan, penting juga untuk membangun budaya belajar yang kuat di masyarakat. Anak-anak harus diajarkan untuk mencintai belajar dan menghargai pendidikan sejak dini. Orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendorong anak-anak untuk belajar dan berkembang. Dengan budaya belajar yang kuat, anak-anak akan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Meskipun latar belakang ekonomi memainkan peran penting, ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kesuksesan akademik. Misalnya, kecerdasan emosional dan keterampilan sosial juga penting untuk kesuksesan di sekolah dan dalam kehidupan. Anak-anak harus diajarkan untuk mengelola emosi mereka, bekerja sama dengan orang lain, dan menghadapi tantangan dengan sikap positif. Keterampilan ini bisa diajarkan melalui program-program pendidikan yang berfokus pada pengembangan pribadi dan sosial. Selain itu, anak-anak perlu diajarkan pentingnya kerja keras dan ketekunan. Prestasi akademik tidak hanya bergantung pada kecerdasan, tetapi juga pada usaha dan ketekunan. Anak-anak harus diajarkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras dan dedikasi. Dengan mengembangkan sikap kerja keras dan ketekunan, anak-anak dari semua latar belakang ekonomi bisa mencapai prestasi tinggi. Peran guru juga sangat penting dalam membantu anak-anak mencapai potensi mereka. Guru yang berkualitas dan berdedikasi bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan anak-anak. Mereka tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan motivasi. Guru harus diberikan pelatihan yang memadai dan dukungan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dengan guru yang berkualitas, semua anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses. Akhirnya, penting untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kecerdasan dan kesuksesan. Kecerdasan tidak hanya diukur dengan prestasi akademik, tetapi juga dengan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berinovasi. Masyarakat harus menghargai berbagai bentuk kecerdasan dan kesuksesan. Dengan pandangan yang lebih inklusif tentang kecerdasan, kita bisa mendorong lebih banyak anak untuk mengejar pendidikan dan mencapai potensi penuh mereka. Semoga penjelasan ini membantu kalian untuk memahami mengapa kebanyakan orang pintar di Indonesia datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, Abnormal Thinker Squad.